Jadi kemarin saya sampaikan di pertemuan dengan 38 menteri di OECD, itu yang dianggap negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 30.000, itu tetapi banyak negara kecilnya, negara yang penduduknya 5 juta, 10 juta. Jadi walaupun mereka 30.000, mentok-mentoknya juga nggak besar-besar amat. Jadi Indonesia tampil gagah karena pertumbuhan kita salah satu yang tertinggi bahkan di OECD dengan inflasi terendah. Inflasi kita 2,5 plus minus 1%. Tidak banyak negara inflasi rendah. Bahkan Amerika tidak bisa dapat. Pertumbuhan dia tidak dapat tinggi, inflasi mereka tinggi. Makanya tadi kekhawatiran Pak James, jangan khawatir Pak. Kita kuat. Kita punya trade export positif terus. Natural hedge kita kan ekspor kita bagus, kemudian import kita lebih rendah dari ekspor, itu natural hedging. Dan kita punya cadangan devisa 146 billion US dollar. Jadi relatif kita aman dan semua negara melemah terhadap US dollar. Tidak hanya Indonesia, Jepang ya, Malaysia ya, Singapura ya, dan yang lain juga. Makanya pada waktu pertemuan dengan Managing Director IMF, mereka mengatakan US akan pasang interest rate tinggi lama. Sering mereka sebut higher for longer. Jadi kita harus bertahan. Oleh karena itu BI naikin rate 25 basis point dengan harapan ini bisa menahan. Tetapi kunci yang bisa menahan adalah investasi kita. Jadi kita butuh investasi yang tinggi, kita butuh alumni-alumni yang kuat di sektor ekonomi untuk menarik investasi. Nah, kita melihat bahwa untuk tumbuh itu kita harus tumbuh 6-7%. Sekarang kita tumbuh rata-rata 5% saja sudah salah satu terbaik di ASEAN dan di G20. Bagaimana caranya? Ya kita bicara agar investasi kita lebih produktif. Nah, itu yang harus kita dorong. Nah, salah satu tentu kita harus mendorong ekonomi kita lebih transformatif, dan untuk transformatif itu kita menjalin kerjasama global. Ini PR-nya Pak Pahala, bahwa Indonesia sudah berhasil menjadi tuan rumah G20 dan kita sangat dihormati dunia karena kita punya kepemimpinan soft power dalam G20. Karena kekuatan diplomasi internasional adalah kekuatan ekonomi. Kalau ekonomi kita kuat, negara lain melihat kita. Nah, kita juga aktif dalam berbagai blok ekonomi, antara lain dengan Amerika, kita tanda tangan yang namanya Indo-Pacific Economic Framework. Nah, ini akan ditandatangan tanggal 6 bulan depan. Dengan demikian kita tidak dianggap hanya pro-China, tetapi kita juga value-nya sama dengan Amerika. Kemudian kita punya transisi energi dalam ASEAN Zero Emission Community. Nah, ini adalah penyediaan dana untuk transisi energi. Kemudian kita masih finalisasi penandatanganan EU SEPA. EU SEPA ini kita sudah negosiasi 7 tahun, 18 kali perundingan, dan nggak selesai-selesai. Karena Eropa selalu berubah, change the goalpost, dan dalam rangka mereka melakukan negosiasi dengan Indonesia, 2 komoditi andalan kita diganggu di WTO, nikel maupun sawit. Kita masih berkasus dengan Eropa, tapi nggak apa-apa karena dari dulu kita dengan Eropa. Saya katakan kepada mereka, nikel hari ini sama dengan spices abad 16. Jadi kalau abad 16 mereka tidak mempersoalkan traceability. Sekarang hari ini mereka menanyakan traceability dari kakao, kopi, karet, sawit. Tapi abad 16 mereka tidak tanya Spice Island itu dari mana saja. Dan import kopi pun dari mana. Jadi mereka kadang-kadang irasional. Indonesia protes, saya dengan Deputy Prime Minister ketemu dengan EU Parlemen dan pemerintah, saya katakan ini adalah regulatory imperialism yang diterapkan oleh Eropa.
Dan saya bicara di rumahnya mereka, bukan ngomong di Jakarta. Dan saya masih katakan kemarin di depan Deputy Chancellor Jerman, bahwa mereka harus fair terhadap Indonesia. Regulasi itu biasanya mengatur negara sendiri, tetapi bukan regulasi mengatur negara lain. Jadi ini yang kita sedang upayakan.